selamat datang di Bataknesia Channel. Memanasnya situasi di Papua akibat ulah sekelompok bersenjata yang disebut Organisasi Papua Merdeka atau OPM telah membuat resah seluruh masyarakat Papua. Kelompok bersenjata OPM itu baru-baru ini dikabarkan telah kembali membuat ulah dengan membakar sekolah, 3 bangunan rumah guru serta 1 unit puskesmas lama di Kampung Mayuberi, Distrik Ilaga Utara, Kabupaten Puncak, Papua. Ulah kelompok OPM itu tentu saja menunjukkan bahwa kelompok bersenjata OPM benar-benar menantang kekuatan TNI dan Polri yang bertugas menjaga keamanan di wilayah Papua. Tentara Nasional Indonesia tentunya tidak akan diam menyikapi situasi keamanan di Papua. TNI akan mengirim sejumlah pasukan untuk mengendalikan situasi di Papua dan memburu kelompok bersenjata OPM yang kerap membuat resah masyarakat Papua. Asop Panglima TNI Majen TNI Syafruddin menegaskan, salah satu kekuatan TNI Angkatan Darat yang dipersiapkan untuk diterjunkan ke Papua adalah Satuan Tugas Pengamanan Daerah Rawan atau Satgas Pamrahwan dari Batalion Infanteri 315 Garuda atau yang dikenal dengan julukan Pasukan Setan. Asop Panglima TNI mengatakan dalam waktu dekat ratusan prajurit Yonif 315 Garuda akan diberangkatkan. Pasukan tempur penumpas pemberontak DITII yang berada di bawah Komando Kodam 3 Siliwangi itu akan bertugas selama 9 bulan ke depan mengendalikan situasi keamanan di Papua. Selain pasukan setan, ternyata Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat atau Kostrat TNI Angkatan Darat juga telah mempersiapkan kekuatan lain yang akan diterjunkan ke Papua, yaitu Satuan Tugas Penjaga Perbatasan Penyangga Mobile atau Satgas Pamtas Mobile dari Satuan Batalion Mekanis Rider 412 Barata Eka Sakti. Pasukan elit Kostrat TNI Angkatan Darat yang mendapat julukan Pasukan Kalajengking itu kini telah dipersiapkan untuk membackup situasi keamanan di Papua. Kepala Staf Kostrat atau Kaskostrat TNI Angkatan Darat Majen TNI Ainur Rahman yang didampingi Panglima Divisi Infanteri 2 Kostrat Majen TNI Andi Muhammad mengunjungi markas Yonif Mekanis Rider 412 Kostrat di Purworejo, Jawa Tengah. Kedatangan Jenderal TNI Bintang 2 ke markas Komando Pasukan Kalajengking itu dilakukan dalam rangka melakukan pemeriksaan kesiapan personel yang akan bertugas sebagai Satgas Pamtas Mobile di sektor Baliem, Papua. Dalam kesempatan itu, Kaskostrat menerima paparan dari Danyonif Mekanis Rider 412, Kostrat Letkol Infanteri Renaldi terkait rencana dan kesiapan 450 prajurit yang akan melaksanakan tugas pengamanan serta penyampaian tentang keadaan daerah operasi, rencana pelaksanaan tugas, dan penyiapan tugas pasukan. Kaskostrat Majen TNI Ainur Rahman pun mengaku sangat bangga dengan persiapan yang telah dilakukan oleh Danyonif Mekanis Rider 412 beserta seluruh personel pasukan Kalajengking. Sementara itu, Pangdiviv 2 Kostrat yang turut hadir dalam pemeriksaan pasukan menegaskan bahwa tugas operasi pengamanan perbatasan merupakan momentum dan kepercayaan negara yang diberikan kepada prajurit dalam rangka menjaga keutuhan wilayah negara kesatuan Republik Indonesia, sehingga prajurit harus melaksanakan tugas dengan niat yang tulus dan ikhlas.